Karena mereka akan jadi tua loh. Iya ya. Mereka kalau tidak memperhatikan lansia sekarang, besok dia tidak perhatikan oleh generasi yang akan datang. Iya, selamat datang bersama saya Ropip di Talk Cinema kembali lagi dengan acara kita yang sangat menyenangkan ini, dan partner saya di sini bersama saya Adita Fasya dalam acara apa, Fit? Udah tadi bilang. Talk Cinema dibahas. Dan kali ini kita ditemani oleh siapa, Fit? Sang legenda, the one and only, Iya. Mbah Thohir Jokasmo. Jokas. Tepuk tangan. Pak D, aku biasanya manggil Pak D. Ngomongin Pak D ya? Iya. Kalau saya manggil Mbah karena terlihat kan di sini perbedaan generasinya ya guys ya. Gitu kan. Oh, iya, Tua, Iya. legenda. Iya. Anda tua aja. Gen Mas. Z. Gen Z. Iya, iya. Heeh. Oke Mbak, sehat Mbak kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Dengar-dengar kan kemarin sempat jatuh kayaknya Iya. ya. Sekarang sudah mulai lancar Udah jalannya. lancar jalannya, udah mulai beraktivitas lagi. Tinggal nunggu panggilan syuting. Iya, itu dia. Futsal masih main, Pak, di futsal. Oh, iya. Futsal ya. Iya. Udah sehat, harusnya udah ada lah ya yang calling-calling ya kan. Udah nggak ada halangan lagi gitu. Maunya gitu. Maunya gitu, maunya ya. Terbaru kemarin syuting apa, Pak D? Kemarin Budi Pekerti. Oh, Budi Pekerti. Budi Oh Pekerti yang iya. terakhir. Budi Pekerti. Dulu sebelum ikut syuting kan itu ya, Pak D. Ikut Sri Mulat ya, Pak D. Ya kok bisa itu, ceritanya gimana itu? ikut Saya Sri tuh Mulat dulu lulus SMA tahun 64. di mana itu? SMA 64 udah lulus SMA saya. Saya Mbak, masih SMA ada 4 tuh. Bapak gue belum lahir kayaknya dia. Iya. Nah, itu masuklah di seni rupa. Oh iya. Ya, Di Aksera Surabaya. Surabaya. Itu berapa tahun buyar itu. Mm. Nah, terus habis masuk Aksara setahun, lalu Sri Mulat membutuhkan pelukis. Oh. Melamar, masuklah saya di Sri Mulat. Oh, tahun pelukis 67. dulu. Iya. Sekarang dari situ malah Mbak ya? Ya, saya dari melukis ya? dulu. Oh. Jadi saya tahun 68, awal 68 masuk Sri Mulat tuh pelukis. Itu ngelukis apa? Ngelukis poster Ada gitu, Pak D? posternya itu. Oh, poster pertunjukan show-nya itu. Dulu kan Gede-gede. bioskop tuh ada poster besar-besar. Ya, Balihonya. kayak balihonya. Ya, Sri Oh, Mulat itu juga ada dilukis, 3 Mbak? meter kali 3 meter, 3 tempat dari seng, Iya, iya. di figura 3 meter diangkat ke atas itu. Malam ini, besok malam akan datang. Iya, Itu tiap iya, hari iya, gambar itu ceritanya. Nggak di print ya dulu berarti ya? Hah? Nggak di print ya? Nggak ada. Nggak ada print-printan dulu ya? Nggak Print-printan sih belum ada, apalagi kamu, apalagi aku. belum lahir saya berarti tahun kali ya. Dipikirnya belum. Manual berarti Iya, Pak D. dulu. Tiap show ke sana Iya. dibawa. Saya dulu juga gambarnya baliho. Gambar-gambar bioskop itu kan Iya, harus iya, mirip iya. aktornya ya. Kalau di Sri Mulat kan enggak. Oh, iya, Yang ya. penting ceritanya aja. Emang butuh skill yang sangat mumpuni berarti itu bikin Ya, itu jadi ya? saya- Karena realis berarti kan? Melukis wajah sebenarnya. Iya, 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 iya. Jadi kalau di baliho dulu film itu kan mirip aktornya. Mm. Film apa aja dulu Iya, ada iya, balihonya besar-besar. Ya, oh, oke. Nah, terus dari mulai habis lukis Itu itu, setelah mereka tahu saya dari teater, dari dulu belum teater, masih drama. drama bahasanya. Pergumulan drama. Oh, ya, ya. Itu mereka lalu nyoba saya main di Salah satu. perannya. peran ini. Dulu ada namanya lagu, tapi ada digambarkan. Oh. Ada fragmen namanya itu. Misalnya lagu Sepasang Mata Bola, Ya. perjuangan kan. Iya, iya, Saya jadi pejuangnya, pisah dengan kasih saya di kereta api digambarkan. Tapi nggak ngomong kita cuma. Oh, jadi kayak video klip tapi di panggung gitu ya, Iya, Mbak? kita nyanyi di sini nyanyi Oh, penyanyi, digambarkan iya, gitu, iya, iya, iya. digambarkan. Maestro Jenar, saya jadi silat Iya, iya, gitu. iya. Gitu. Penyanyi tetap ada tapi di situ. Ya lagunya itu live, Ah, tapi dibuka. seru juga. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. mereka tahu gitu coba jadi pemain horor ya. Acting. Nah, dari itu malah 79 saya jadi pemain horornya. Main horor. Surabaya. Disitulah muncul sebutan Thohir Dracula ya. Ya, dulu iya gitu. Jadi saya dulu 67 itu gambar, 68, 69 saya sudah gambar arsitek panggung sama pemain horor. Ya seterusnya lah. Iya, 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 iya. Sampai akhirnya tuh katanya Mbah dari habis Sri Mulat ada satu momen ke Jakarta ya Mbah? Ya. Untuk bikin film atau? Tahun 70-an itu Sri Mulat punya film, Sri Mulat Oh, film iya. namanya. Ah. Itu membuat 2 film tapi nggak laku. Karena seperti foto modelnya. Iya, iya. Tapi iya. udah rilis, Pak D. Udah rilis. Oh, yang Maya nonton Cemburu dikit, sama Walang Keke itu. Oke. Tapi nggak laku Tapi antusias karena penonton. memang apa namanya nggak pas oleh nayangkan nggak pas. Iya, iya, iya. Nah, terus saya kenal dengan arsiteknya film yang dari Jakarta itu. Ah. Terus saya 76 di calling
tolong bantu saya ke Jakarta, saya izin. Itu izin berangkat ke Jakarta. Ya. Jadi artistik lah. Artistik. Pokoknya Asisten artistiknya. Langsung asisten, bukan kru asisten. langsung asisten. Saya dapat Asisten. gaji 250.000 dulu udah. Kalau sekarang berapa tuh Mbah? Nggak tahu tuh tahun 76 250.000. 250.000 tahun 76. Tapi gede hitungannya waktu itu ya? Oh gede banget. Oh, iya. Jadi sudah nggarap 5 film di sana. Waktu nggarap 5 film, di film kelima tuh. Kalau syaratnya dulu dapat KFT tuh nggarap 5 film baru rekomendasi dari Jadi sutradara dari baru dapat KFT. oh, KFT ini kayak asosiasi gitu, Mbak. Kartu film itu, kartu anggota film. Oh, KFT. jadi kayak identitas kalau kita adalah pekerja film Ya. gitu. Oh. Jadi KFT itu ada saya nama sebagai artismen. Oh jadi dulu ada Kayak ya gitu ya? kartu anggota Ada. filmmaker gitu ya Pak dia, pembuat film itu Iya kan. ada. Sebagai sutradara, artistik, sebagai pemain. Berarti akhirnya kayak dianggap oh sah nih, berkompetensi lah istilahnya ya. Belum sampai kelima selesai, saya main ke Solo, ditarik masuk Sri Mulat Solo lagi. Balik lagi. Tapi naik derajatnya saya. Jadi apa tuh, Mbah? Pertama pelukis ya, Ya. artistik panggung, Heeh. make up karakter, Heeh. pemain horor, Ya. penulis cerita, sutradara, 6 pekerjaan. Itu saya minta gaji sendiri-sendiri, saya nggak mau. Karena Solo waktu itu murah. Iya. Sana tuh satu hari 300.000. Padahal di Surabaya sudah 1.500. Iya. Jadi ekonomi di Solo itu masih kuat, masih murah. Ya. Jadi saya kalau harus sama harus dibayar semua kan. Iya. Tiga Ini kali berarti satu beda-beda bayarannya. Sama. Jadi saya dapat 2.000 satu hari. Iya. Mengakali ini. Kalau kayak gitu ya, Bang ya. Berarti kan sebenarnya di zamannya Mbak Thohir ini masih cukup baik gitu lah industri ya. Mbak Thohir menggarap ada 6 job desk berarti ya, Mbak. Di setiap job desk itu dibayar berbeda-beda kan. Beda, ya. Kalau sekarang dicari videografer bisa ngedit, bisa after effect, bisa semua, bisa mengendarai tank dan berbicara dengan animal. Nggak bisa. Bayarnya satu. sekarang. Berarti sebenarnya dulu kita sempat ada masa jayanya itu ya, Mbak. Iya. Kok Jadi di Solo sampai 86, pindah Semarang sampai 89. Solo bubar, pindah Semarang, 86, 89 bubar, ke Jakarta sudah mulai menurun Sri Mulat. Oh Tapi iya. saya ke sana. Tapi saya tidak betah. 6 bulan saya balik ke Balik Surabaya, ke Surabaya. ke Semarang. Oh, ke Semarang. Nganggur. Ya. Terus ditelepon Pak Teguh, suruh megang Surabaya. Oh. Surabaya masih ada. Iya, Saya ke Surabaya, sebelah Jakarta bubar. Ya. Jadi mulai tahun 90 ke Surabaya sampai 2004. 2004 itu langsung semua kesenian tradisi habis penontonnya. Ketoprak, ludruk, Sri Mulat, wayang orang. Itu semua 2004. Jadi THR sepi. Oh, itu udah downfall-nya tuh. Ya, itu udah sudah. downfall. Apa ya Pak dia kira-kira yang membuat Ya, kemajuan teknologi itu ada TV, ada apa, ada macam-macam. Oke. Mereka nggak usah keluar lihat TV sudah ada. Mereka nggak usah Tapi kan kala itu Sri Mulat juga ada di TV ya Pak dia. Iya, tapi kan sudah berlalu. Mereka sering muncul di TV. Iya benar. Terus lokasi THR juga nggak seberapa kondusif waktu itu. Ya. Nah, setelah 2004 selesai Sri Mulat, saya kembali ke teater. Sudah namanya teater. Dulu drama ya bahasanya. Ke teater saya gabung dengan Begal Muda. Ya. Proses tahun 2 tahun, pentas keliling 2008. Pesta Pencuri Jogja, pentas di Sangkring Art. Di Jakarta pentasnya Tempat Teguh Karya. Jadi sampai seluruh Jawa. Sampai 2009 saya berhenti monolog sendiri sampai sekarang. Sampai sekarang. 2012 saya pentas di Jogja. Ya. Itu apa pentasnya? Pentas teater, monolog di Jogja diisi. Ya. Lalu saya melihat suasana di Jogja, kenal sama kawan film, diajak main sama kawan-kawan media rekam. Ya. Gitu. Akhirnya saya tetap pindah di Jogja mulai 2012 sampai sekarang. 2012. Iya. Oh berarti masih proses tugas-tugas kampus gitu ya Pak dia? Masih saya keliling. Mulai 2009 sampai 2000, sekarang keliling kampus pentas saya. Saya pentas monolog di kampus-kampus. Tapi kalau tugas-tugas film gitu juga oke Pak dia? Terus masih berjalan. Terus sampai sekarang ini Sampai Pak dia? sekarang. Oh, iya. Jadi teman-teman ya yang Iya. yang mahasiswa mahasiswa mana mahasiswa aja itu ya. Mau isi, UMY, apa kayak pokoknya komunitas juga ya komunitas gitu kan. Semua Kalau mau butuh lansia, oke. lansia atau benar. Masih eksis loh Mbak Thohir ini masih gas banget pokoknya. Nah, di sini
78, di sini 17 saya. Yo, Ini ke atas 78 ya, Iya, di sini iya. 17. benar. Jadi ya. Iya, Nah, ini iya. kenal dengan Mas Kipli mulai 2012 lah. 2012. Saya baru masuk, langsung masuk. Masih kecil nih mukanya ya. Oh, masih Iya, kurus, masih kurus muda ya. Masih kurus ya, masih Mukanya kurus. berusaha berjenaka dia. berusaha berjenaka. Terakhir sama dia syuting Tukanek itu. Iya, iya, iya. Tukanek, Tukanek, iya. tempatnya Dimas Putih itu. Iya, iya. Mas Birong itu ya benar-benar tugasnya di Mas Birong. Oh iya itu tugas juga ya Pak Dia. Tugas ya. Oh iya berarti masih pokoknya gerak terus ya Pak Dia di kesenian. Iya. Dari dulu sampai sekarang di acting atau di kesenian, kenapa Pak Dia memilih seni itu loh Pak Dia? Ya, Apa ada darah seni atau gimana gitu Ya mungkin? mungkin, ya nggak tahu mungkin itu tempat saya. Kan. Skenario, ya saya tuh pernah kuliah di Fakultas Hukum. Oh Ya iya. nggak jadi sarjana hukum. Oh, Saya pernah pentas di seni rupa, ya Ya. nggak jadi sana seni rupa. Iya, iya. Saya iya. jadi pemain Sermulat sekian tahun, ya nggak jadi selebritinya Sermulat. Berarti kan ini jalan saya di sini. Iya, iya, iya. Ya iya, jadi iya. jalan udah. Bukan pilihan tapi jalan hidup sudah. Tapi waktu muda-mudanya dulu Mbah ya, Oh enggak, menentukan nggak tuh? oh menentukan dulu itu. Menentukan mau seni pokoknya. gitu. Iya sudah, di situ sudah mulai tergambar ini tempat saya. Ah, udah kerasa. Setelah ini ya. perjalanan ke gini akhirnya gue tahu ini sudah tempat saya udah. Jadi repot kalau kawan-kawan sekarang melihat lansia, lansia mau nawarin bisa apa ya, ini kan nggak kenal. Iya, iya. Itu iya, repotnya iya. kan gitu. Akhirnya aja saya 8 bulan berhenti total karena jatuh ini. Ya. Sekarang udah mulai giat lagi. Cuma mau pentas bingung. Kampus tuh dia tidak seperti dulu. Kenapa tuh Mbah? Nggak seperti dulunya tuh Ya, Mbah? peraturannya, ada peraturan kampus yang lain. Oh udah nggak boleh 24 jam gitu ya? Ya, terus anak mahasiswa baru nggak ada yang kenal semua. Ya, Golongan milenial sama Gen Z nggak ada yang kenal. Ya, Saya ya, Gen A, itu kan Gen Z. Ya, Saya Gen ya, A dulu ya. Iya, 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 iya. Gen A kalau Gen ABC ya. Dulu kan ini Gen Z. Iya, iya. Aduh ya berarti Pak Dia. Jauh ya. Ah, Dari A sampai Z tuh panjang tuh perjalanannya tuh. Aduh. Oke, kita lanjut. Tadi sampai akhirnya ketika ngomongin kondisi kampus nih yang udah berubah gitu kan. Udah pada ya jauh tadi nggak kenal Iya. segala macam. Tapi ngaruh juga nggak Mbak ke akhirnya apakah biasanya kan Mbak juga mungkin mengajukan pentas-pentas gitu. Nah, sama ada kerja sama kampus-kampus juga dulu. Dulu begitu, sekarang kan nggak bisa seperti itu, semudah itu sekarang. Sekarang nggak bisa semudah Nggak itu. semudah itu. Karena Ya karena terbatas. peraturan kampus beda. Oh, udah berubah Ya peraturannya. berubah, terus anaknya juga berubah cara berpikirnya. Oh. Jadi ya repot juga. Tapi kalau dulu waktu ngajuin, misalkan mau pentas nih di kampus, nah bareng sama anak-anak kampus juga berarti Iya, ya? jadi saya kan sendirian, saya nggak komunitas. Iya, iya, Saya iya. istilahnya teater ontang-anting sendiri. Iya. Iya. Teater suka-suka. Iya, 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 iya. Jadi saya datang ke kampus, ya yang dengan mereka kerjasama, yang artis semua mereka semua, yang piket semua mereka semua. Oke, iya, iya, iya. Sekarang kan nggak bisa, gitu. Heeh. Kan nggak kenal juga nggak tahu. Kalau di film itu, kenapa saya kok di film? Karena saya dulu hobi saya nonton film. Oh, oke. Oh, ada hobi nonton Di film? Surabaya, tempat kampung saya itu Kebalen namanya, Sampurna. Ada bioskop Sampurna, yang sekarang dari Museum Sampurna itu. Iya, iya. Itu iya. cikal bakalnya pabrik di Samsu. Ah. Belakangnya pabrik rokok, Ya. depannya bioskop. Iya, iya, iya. Bioskop Sampurna, dia filmnya film India, Hmm. film Jepang. Ada dulu Surabaya itu ada 35 film, 35 bioskop, Bioskop. dengan genre bermacam-macam. Nah, saya tuh penonton setia bioskop. Sampai jadi tukang catatnya bioskop dulu. Tukang catat. Ya dulu ada Artis. maklarnya. Oh. Dulu kita maklar antri, cek, habis itu yang pegang antri kita jual. Karcis 5.000, kita jual 10, dapat untung itu. Oh. Ada tukang catat, namanya tukang Iya, catat iya, namanya. iya, iya. Catut. Ya bioskop dulu ada gitu semua. Itu kalau misalkan antrian panjang gitu Iya, kan. kan malas orang antri. Iya. Jasa ngantri ya Pak Jasa Dia. ngantri. Biasa itu. ngantri. Iya, Itu, iya, kita iya, beli dulu itu. Iya, 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 iya. Oh. Itu Tahun semua berapa itu, bioskop di Surabaya saya nonton terus. Itu tahun berapa ya Pak Di berarti yang? Tahun 60-an lah. 60-an itu. 60. Saya kan SMP tahun 60. SMP, jadi mulai SMP sudah senang bioskop. Dan sudah bergaul di bioskop itu. Di Ya, Sampurna tiap hari di bioskop Sampurna itu. Nongkrongnya di situ ya. Nongkrongnya di situ juga. Jadi apa, sampai kadang-kadang sudah masuk tidak bayar udah karena udah Udah kenal ya. Udah kayak udah masuk aja udah. Orang dalam bre. Orang Jadi dalam. akhirnya dari situ saya paham, oh ternyata sudah ada petunjuk pelambang kalau dunia saya itu di sini. Akan ke sini nantinya gitu ya. Dulu kalau di panggung, saya dulu kecil saya sering diajak nonton pentasnya Dardanella, Miss Cici di panggung
sekarang itu bank di Tugu Pahlawan itu ada bank. Kantor pos bank Tugu Pahlawan. Itu bank dulu ada lapangan. Namanya stasiun, ada panggung teater di sana. Itu saya pernah dulu nonton pentas di situ. Terus sering diajak nonton wayang orang, Sri Mulat, Ludruk, Ketoprak di THR. Tiap tahun sekali ada pasar malam di Surabaya itu. Sekarang jadi THR. Rame ya berarti waktu itu ya. Jadi dari situ saya paham ada petunjuk bahwa saya jadi orang panggung dan jadi seni. Udahlah, akhirnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang masih semangatnya masih sama, Mbak? Masih sama. Meskipun belum sesukses ini sudah sukses. Amin, sukses banget itu, Mbak. Sukses banget. Ininya kan gitu. Amin. Jadi yang jelas bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Kesenian tidak ada batasnya. Sampai kapanpun tidak ada batasnya. Kita tidak ada, seni masih ada. Tidak kita tidak ada, film masih ada. Jadi orang belajar nggak ada batasnya. Jadi kadang-kadang kalau kawan kan Gen Z itu berpikir yang tua berhenti aja lah buat apa? Itu ya keliru saya pikir. Benar. Keliru juga. Keliru, ya. Karena mereka akan jadi tua loh. Iya. Mereka kalau tidak memperhatikan lansia sekarang, besok dia tidak perhatikan oleh generasi yang akan datang. Itu karma sudah. Tabur tuai. Karma itu. Itu saya jalani sudah benar itu. Iya. Saya jalani itu benar kok. Saya sekarang bisa diperhatikan orang karena dulu keluarga saya sering menolong orang. Iya. Ternyata saya di rantau ditolong orang juga. Itu sekarang sudah langsung kalau karma itu. Nggak pakai nunggu lama-lama. Nggak nunggu lama-lama sekarang ya. Jadi saran saya, marilah kita sama-sama saling menghormati. Benar. Antara generasi muda sama generasi tua. Mari kita sama saling belajar, saling bareng berjalan lah. Iya. Nggak ada yang namanya batasan umur dalam seni. Saya ketemu dengan kawan yang muda, saya belajar dari mereka. Iya. Mereka ketemu dengan saya, belajar dari saya. Oke, nggak mau ya nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jelas, saya tetap eksis di kesenian sampai kapanpun. Nah itulah saya. Dan ini juga. Kalau ini dari film. udah laku loh. Amin. Pak De berarti pernah ngederek ya Pak De, nyutradarai dulu itu. Di sutradara di Sri Mulat panggung gitu. Kalau di film pernah nggak Pak De? Film nggak? Film belum ya berarti. Belum pernah. Berarti waktu di sutradara. Nah, waktu Pak De menjalani sebagai sutradara Sri Mulat itu terus melihat proses itu beda nggak ya Pak De? Maksudnya prosesnya sama di film kayak gitu tuh. Sebenarnya sama aja, cuma panggung. Mediumnya ya Pak De? Mediumnya kan lain. Ada apa? Ini medianya panggung, ini medianya frame film kamera. Itu aja bedanya. Saya pernah ini diajak sama Charles. Charles itu anaknya Garuda Film yang bosnya baru saja meninggal. Dulu Garuda Film. Saya pernah sempat ikut syuting Garuda Film dulu. Itu 3 film saya ikut. Garap. Artistik Pak De atau apa? Artistik. Terus terakhir saya garap Finding Sri Mulat. Oh yang Finding Sri Mulat. Nah, saya ikut. Itu kebetulan aja. Itu cerita tentang Sri Mulat, tapi saya nggak pernah disinggung, nggak pernah diajak. Saya tahunya waktu saya ada acara teater di Jakarta, mampir ke tempatnya Nunung, diajak sama omnya nonton pentas syutingnya Sri Mulat loh, syuting Sri Mulat. Kebetulan di situ ada syuting yang kurang 1 hari di wayang orang Barata gedung itu kurang 1 hari dan ada panggung Sri Mulat. Syutingnya tentang panggung Sri Mulat. Nah yang jadi Dracula itu udah jadi. Karena dia tidak bisa main panggung. Main di film bisa panggung kan lain. Dia nggak bisa ke panggung, jadi tek terus. Bingung saudaranya. Terus ada kawan beritahu, coba minta tolong bapak itu loh. Saudaranya Charles datang sama saya. Pak bisa main Dracula? Bisa. Tolong Pak. Oke. Tunggu sebentar saya ambil taring. Langsung ambil taring. Ngambil taring. Ya, terus langsung saya make up sendiri. Kan nggak bisa make up sendiri jadi lah. Lancar syuting udah. Terus dia tanya, siapa kok bisa? Loh saya ini pemain Sri Mulat. Dracula tuh saya. Kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak di calling gitu? Lucu kan ya? Yang terakhir ini Sri Mulat Reborn ini kemarin. Saya enggak di calling juga. Enggak calling juga. Padahal masih eksis ya. Pada akhirnya saya bantu artistiknya. Nemui saya waktu syuting PPT di Jakarta, saya temui arsiteknya minta tolong bener enggak ini. Ternyata salah semua informasinya. Jadi saya kasih informasi tentang Sri Mulat dulu. Terus saya bantu apa karakter pemainnya yang jadi Basuki jadi bantu. Karena langsung melihat langsung Mbak. Tapi nggak ikut di manajemen karena sudah terlambat. Jadi kalau masalah film itu memang sama.
cuma jenis panggungnya, medianya yang berbeda. Kalau di panggung kita harus gerak Semua lebar bisa dan tidak bisa diulangi. Kalau di film kita geraknya terbatas dan kalau salah bisa diulangi itu aja.